Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja pada PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suryakanta, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500150022. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sukasari 3, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya semuanya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silakan pimpin doa dulu oleh KM. Silakan di depan. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran pada pagi hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. Semuanya tidak ada yang sekolah ya? Semuanya hadir. Hadir. Alhamdulillah, berarti kehadiran kalian setiap hari ini adalah tanda bukti kalian selalu semangat belajar. Alhamdulillah. Kalian sudah mendengar hukum halal dan haram? Sudah. Ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya nih, setiap kita makan, kita misalnya beli dari warung, beli dari Indomaret, itu kan banyak tuh jajanan-jajanan. Apakah kalian memperhatikan tuh ada logo halalnya? Perhatikan. Nah, di situ ada logo halal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus memakan makanan yang halal dan tidak memakan makanan yang haram? Kenapa? Kenapa kita harus memperhatikan makanan yang halal? Agar apa?
agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian tubuh kita kuat. Kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, itulah bukti kalau anjuran agama harus melaksanakan apa? Memakan makanan yang halal. Maka kita harus apa? Harus memakan makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan belajar tentang apa? Tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti, mari kita simak tujuan pembelajaran. Silakan kalian saksikan. Inilah target kita pada kesempatan ini untuk mengetahui hukum halal dan haram. Nah, yang pertama target kita adalah mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan tepat dengan bahasa sendiri. Nanti di pembelajaran ini kita harus mampu menjelaskan apa sih halal itu, apa sih haram itu. Nah, kita harus tahu tuh. Jangan hanya halal, hanya haram, tetapi arti atau definisinya kita tidak hafal. Nah, inilah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua apa pembelajaran kita? Yaitu mampu menyebutkan dan mengidentifikasi dari mana sumber hukum halal dan haram itu. Nah, sumber hukum halal dan haram itu dari Al-Quran, hadis, ijma dengan benar. Nanti kita harus tahu tuh sumber hukumnya. Kenapa makanan itu dibilang haram? Kenapa makanan itu dibilang halal? Nah, kita harus tahu dari sumber hukum. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita, target yang ketiga adalah nanti setelah kita tahu definisi halal, tahu definisi apa? Haram. Kemudian sumber hukumnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari istihad atau ijma ulama, maka kita harus membuktikan dengan membuat proyek. Proyek apa? Proyek infografis. Nanti ketika kita sudah paham tentang pembelajaran, maka kita akan membuat suatu proyek infografis. Ya, nanti ada. Sepertinya kalian butuh suntikan semangat biar fokus. Kita tambah semangat, biar belajar kita tambah fokus. Baik, semuanya tepuk semangat. Baik, kalian sudah bertambah semangatnya. Semangat semuanya? Semangat. Fokus semuanya? Fokus. Baik, silahkan siapkan perlengkapan alat tulis kalian. Buku, kemudian pulpennya, karena di sini nanti Bapak akan menampilkan video, kemudian kalian harus mencatat mana saja hal-hal yang penting di dalam video tersebut. Silakan kalian perhatikan, catat hal-hal yang penting. Saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim
untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Dzikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dasar hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam.
Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang ditampilkan, apakah kalian sudah paham atau sudah tahu apa itu halal? Aksar apa? Segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ada yang akan menambahkan? Baik, bagus. Itu adalah arti atau definisi apa? Halal. Segala sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam yang layak untuk dikonsumsi atau dilakukan. Itu namanya halal. Itu memakan makanan yang halal. Tetapi kita juga harus selektif. Harus pintar-pintar memilih. Bukan hanya halal, tetapi harus yang baik. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Nah, itu adalah definisi daripada halal. Kemudian apa itu haram? Yang tahu? Segala sesuatu yang dilarang Allah. Oke, apa? Asril? Segala sesuatu yang dilarang Allah. Segala sesuatu yang dilarang Allah. Berarti kebalikan, ya. Kalau halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, kalau haram sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi, ketika kita menemukan dua benda antara halal dan haram, maka kita ambil yang halal. Kemudian dari manakah sumber hukumnya sehingga kita itu dilarang dan diperbolehkan? Sumber hukumnya tentunya dari 3 sumber. Ya, dari 3 sumber. Pertama, sumber tertinggi yaitu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an memperbolehkan atau menghalalkan daging yang halal seperti yang kalian contohkan tadi. Itu adalah diperbolehkan oleh agama. Sumber hukum yang kedua itu adalah al-hadis. Ini adalah sumber hukum kedua. Hadis adalah apa? Perbuatan dan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini sebagai sumber yang kedua ini adalah memperjelas kitab Al-Qur'an. Ijma ulama atau ijtihad para ulama Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada Majelis Ulama Indonesia yang menentukan kehalalan dan keharaman suatu makanan. Untuk menambah wawasan kalian silakan kalian baca buku. Ya, silakan buka buku yang berkaitan dengan halal dan haram. Silakan. Kalian di situ nanti membaca sebagai bentuk literasi kalian, pahami apa itu halal dan haram dan apa dari mana itu sumber-sumber hukumnya. Kalian harus tahu, ya. Harus tahu sumber hukum halal dan haram. Nah, silakan. Ya, tuh. Silakan. Kalian baca. Ayo baca, ayo.
pahami buku yang kalian baca. Waktu kalian sebentar lagi untuk membaca 5 menit lagi. Hanya tinggal 5 menit lagi. Lebih fokus lagi membacanya. Oke, baik. Cukup ya. Silahkan tutup bukunya. Dari yang kalian baca, dari buku pelajaran pendidikan agama Islam tentang sumber hukum halal dan haram, dapat kalian ketahui bahwa sumber hukum halal dan haram itu adalah satu, apa? Sumber hukum halal dan haram? Ya. Apa sumber hukum yang pertama? Al-Qur'an. Kemudian sumber hukum yang kedua? Al-Hadis. Apa itu hadis? Ya, itu adalah arti hadis. Terus sumber hukum yang ketiga apa? Ijtihad. Ijtihad boleh, ijma juga boleh. Kedua-duanya memiliki arti kesamaan yang sama. Ya, jadi dapat kita ketahui bahwa sumber hukum daripada halal dan haram adalah pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijtihad. Untuk lebih membuktikan lagi pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada kesempatan ini, baik itu tentang definisi atau arti halal dan haram, kemudian sumber hukum halal dan haram, Bapak akan kasih kalian tugas kelompok. Bapak akan bagi 3 kelompok, ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian nanti akan peta konsep nih. Peta konsep silahkan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu poster. Kelompok yang ketiga itu bagan. Oh ya, boleh. Oke, berarti kelompok ini buat poster, boleh. Ini buat bagian alur, silahkan. Ayo kerjakan. Ayo kita konsep, silahkan. Misalnya tulis namanya di situ. Kelompok 1. Anggotanya siapa? Kelompok 2. Nama kelompoknya misalnya kelompok 2. Kelompok 3. Dan tulis anggota-anggotanya. Silahkan kalian membuat peta konsep sesuai pemahaman yang sudah kalian baca dari buku maupun dari hasil melihat video. Itu tentang hukum, definisi halal, definisi haram, kemudian sumber hukum harus tercantum ya di peta konsep. Dan
tugas kelompoknya pada rapi, ya, rapi-rapi nanti bersama. Oke, sekarang tugas kalian membuat infografis sudah selesai. Ya, nanti kalian perhatikan, silahkan dipresentasikan di depan kelas. Siap-siap. Ya, silahkan maju ke depan. Boleh ayo perhatikan kelompok yang lain bahwa kelompok satu akan mempresentasikan hasil tugas infografisnya. Tak konsep, silahkan. Yo, yo, selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alam, segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Alam, segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kelompok dua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kitab suci, sumber hukum tertinggi dan utama, hadis, perkataan atau perbuatan Nabi berfungsi sebagai penjelasan dan pelaksanaan Al-Quran, ijma atau ijtihad, kesepakatan para ulama mujtahid, digunakan jika hukum tidak jelas di Al-Quran dan hadis. Halal, segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Haram, segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan pelakunya mendapat dosa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Ya. Yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan pelakunya mendapat dosa. Yang ketiga, Al-Quran, kitab suci. Baik, tepuk tangan. Dari ketiga kelompok itu, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga, kalian sudah bagus, ya, membuat infografis sehingga kalian lebih paham, ya. Kelompok satu pembawaannya tegas, ya. Pembawaannya tegas, kemudian kita mendengarkannya juga jelas, ya. Kemudian kelompok juga menjelaskannya secara rinci, itu lebih baik. Dan kelompok tiga juga sama, tugas kalian sudah baik. Baik, sebagai akhir daripada kegiatan kita pada kesempatan ini, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita sudah mengenal definisi atau arti tentang hukum halal dan haram, dan sekaligus apanya? Sekaligus sumber hukumnya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Baik, selanjutnya teman kita semua nih, nanti kalau jajan, kalau membeli di mana saja, kita harus selektif, harus mampu membedakan dan memilih mana makanan halal dan mana makanan haram. Siap semuanya? Siap. Pada kesempatan ini pembelajaran kita sudah selesai, dan insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang lebih mengasihkan lagi, ya, materi yang
tentang lagi lanjutan daripada hukum halal dan haram. Untuk itu, mari kita sama-sama akhiri pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu kembali di lain waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.